Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Di video kali ini, saya akan mengulas film dari Korea yang berjudul Intimate Enemies yang rilis pada tahun 2015. Film yang berkisah tentang 4 orang yang mencoba mempertahankan sebuah koper yang berisi tumpukan uang yang mereka temukan dalam sebuah mobil yang baru saja terjadi kecelakaan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan orang yang bernama Jino. Jino baru saja diterima kerja oleh organisasi yang sedang memata-matai seorang direktur kaya raya yang akan membawa pergi uang yang diduga hasil korupsinya. Saat mobil yang membawa uang tersebut keluar, Inso yang merupakan atasan Jino dan Chang Jon sebagai rekan kerja Jino, mereka pun mulai beraksi dengan mengikuti mobil tersebut. Namun saat di perjalanan, mobil Inso dan Chang Jon berhasil dicegat oleh anak buah direktur. Harapan terakhir adalah Jino yang sudah siap di posisinya menunggu kedatangan mobil tersebut. Saat di perjalanan, mobil yang membawa koper yang berisi uang tersebut mengalami kecelakaan. Scene pun berpindah di mana terlihat seorang wanita dengan pakaiannya yang kotor. Wanita tersebut bernama Yun Nami. Nami merupakan tukang derek mobil. Setelah mendapatkan perintah, Nami pun langsung OTW menuju tempat TKP kecelakaan. Saat sedang bertugas, Nami tak sengaja melihat koper yang berisi tumpukan uang. Setelah melihat uang itu, Nami langsung menderek mobil tersebut dan membawanya ke tempat rongsokan mobil. Di tempat rongsokan mobil itu, Nami bertemu dengan Yakubu yang merupakan penjaga tempat tersebut. She's okay. Saat malam tiba, ternyata Nami tidak pulang ke rumah, tapi dia menunggu di sekitar area rongsokan. Saat dirasa sepi, Nami pun kembali ke tempat di mana mobil tadi berada dengan lewat dari arah belakang. Tak hanya Nami, ternyata Jino juga sedang menuju mobil yang dia incar. Sedangkan di mobil tadi, Yakubu sedang mengacak-ngacak mobil tersebut, lalu dia pun tak sengaja melihat koper yang berisi uang yang sangat banyak. Yakubu pun sangat girang setelah tahu isi koper tersebut. Akhirnya mereka bertiga pun bertemu dan segera mengamankan koper tersebut. Di sana juga terdapat istri Yakubu yang bernama Jung Suk. Ternyata ada 6 koper yang mereka ambil dari mobil dan langsung membagi rata uang tersebut. Yakubu dan istrinya berencana pergi meninggalkan Korea, sementara Jino mengajak Nami untuk bekerja sama menghabiskan uang yang mereka dapatkan. Dengan terpaksa, Nami pun menurutinya. Sementara anak buah direktur yang terlambat segera menggeledah tempat rongsokan mobil dan hasilnya nihil. Lalu anak buah direktur yang merupakan seorang sekretaris mengajak atasan Jino untuk bekerja sama karena aksi mereka juga uang tersebut hilang diambil orang dan identitas mereka sebagai mata-mata juga sudah ketahuan. Saat di perjalanan, Nami dan Jino sedang gembira karena uang yang mereka dapat begitu banyak. Lalu Jino memuji kaki Nami yang jenjang dan indah. Dan mereka pun melakukan pengenceritan di dalam mobil, tapi itu hanya bayangan Jino yang sedang berangan-angan. Tapi setelah sampai di rumah Nami, Jino dan Nami terlibat pengenceritan beneran yang artinya ada pengenceritan babak selanjutnya. 크기도 굵기도 딱 내 스타일이었다. Scene berpindah di mana Inso dan sekretaris direktur menemukan rekaman CCTV. Mereka menyimpulkan bahwa orang yang berkulit hitam yaitu Yakubu adalah orang yang membawa koper yang berisi uang milik mereka. Jino yang masih bekerja kepada Inso mendengar pembicaraan mereka. Dengan segera Jino memberi kabar kepada Nami bahwa identitas Yakubu sudah ketahuan. Karena hal tersebut, Yakubu tidak bisa terbang meninggalkan Korea, sementara istri dan anaknya akan terbang terlebih dahulu. Lalu Nami, Yakubu, dan Jino pergi menemui orang yang bernama Embu Kim untuk membuat paspor palsu agar Yakubu bisa terbang meninggalkan Korea dan menyusul anak dan istrinya. Tapi karena si Kim ini mata duitan, dia pun meminta bayaran yang lebih kepada Yakubu. Terjadilah bersih tegang di antara mereka yang berujung Yakubu mengambil paksa paspor tersebut
Akhirnya di ruangan itu menjadi gaduh, tapi berkat ide Jino menyebarkan uang, mereka pun berhasil lolos dari buruan anak buah Kim. Tapi aksi mereka diketahui oleh polisi, kemudian Yakubu pun ditahan atas tindakan yang tidak mengenakan di tempat umum. 뭘로 체포한 건데요, 이를? 한마디만 더 하시면 공무집행 Karena sudah malam, Jino dan Nami pergi ke sebuah hotel untuk menginap di sana. Sebelum bertukar air liur dan pengenceritan, mereka pun minum sambil joget-joget ditemani musik ala dugem. Keesokan harinya, Yakubu yang sedang di kantor polisi didatangi oleh Inso untuk menginterogasi soal koper yang dia sembunyikan. Jino yang melihat hal tersebut tak bisa menolongnya karena takut rahasianya terbongkar. Akhirnya, Yakubu memberitahu keberadaan salah satu koper yang dia sembunyikan kepada Inso. Karena hanya satu koper yang Yakubu punya, dia pun diancam oleh Inso dan terjadilah perkelahian. Kepala Yakubu tak sengaja terkena tangan beko yang Changjon operasikan sehingga mengalami luka berat di bagian kepala. Dengan segera Yakubu dilarikan ke rumah sakit. Scene berpindah di mana Nami diberitahu oleh Jino untuk tidak pulang ke rumahnya karena identitas dirinya sudah ketahuan. Bukannya menurut, Nami malah masuk ke rumah dan mengambil kopernya. Saat akan pergi, Nami melihat Changjon sedang mengintai dirinya lewat pantulan cermin. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Nami berhasil mengalahkan Changjon dengan menendang masa depannya berkali-kali hingga Changjon meremelek. Setelah baku hantam, Nami pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Yakubu. Jino yang mengetahui Nami ke rumah sakit sempat kaget, lalu Jino pura-pura cuek kepada Nami untuk tidak bertindak gegabah. Untungnya, muka Nami belum diketahui oleh Inso, sehingga Nami aman-aman saja. Lalu Jino memberikan flashdisk yang ia dapatkan dari jas Inso kepada Nami, di mana flashdisk tersebut berisi video dan bukti kejahatan sang direktur. Singkat cerita, karena sudah semakin ketahuan, Jino mengajak Nami untuk membelanjakan uangnya. Mereka pun pergi membeli sebuah mobil mewah dan membeli sebuah pistol namun tidak jadi. Saat di perjalanan, Nami berkata kepada Jino bahwa dirinya sedang sepaneng. Lalu mereka pun melakukan adegan mantap-mantap di atas mobil. Keesokan harinya, Inso melihat kedekatan Jino dan Yakubu. Hal tersebut membuat dirinya curiga kepada Jino. Lalu Yakubu diinterogasi oleh Inso soal kedekatan dirinya dengan Jino dan Nami. Tapi Yakubu malah keceplosan. Serasa infonya dirasa cukup, Inso pun pergi mengajak Jino dengan ditemani oleh Changjon. Saat di perjalanan, Jino dipaksa untuk mengaku sekaligus memberitahukan keberadaan koper yang ia simpan. Lalu Jino membayangkan kemungkinan yang akan terjadi kepada dirinya dan mengantisipasinya. Dan benar saja, Jino berhasil mengalahkan mereka berdua. Rencana untuk kabur pun gagal karena Jino dihampiri oleh polisi di area tersebut. Sementara di tempat lain, Yakubu ditinggalkan di bandara oleh sekretaris direktur untuk naik penerbangan ke Ghana. Singkat cerita, kini Jino menjadi tawanan Inso. Mendengar Jino sudah tertangkap, Nami dengan segera pergi ke hotel dan mengamankan kopernya. Changjon yang terlambat datang ke hotel berhasil dikelabui oleh Nami. Yakubu yang sudah berada di bandara semalaman pun dibawa oleh Nami ke tempat aman. Sementara istri Yakubu datang kembali ke Korea karena diberitahu oleh Nami. Saat bertemu, Jung Suk yang sudah lama tadi lemesin oleh Yakubu, mereka pun beradu mulut dan melakukan pengenceritan meski tubuh Yakubu dalam keadaan sakit. Nami yang melihat hal tersebut hanya bisa menelan ludah. Lalu Nami mendapatkan kiriman video rekaman di mana Jino yang sudah babak belur berkata kepada Nami untuk agar bisa melakukan pengenceritan kembali tanpa uang yang sebelumnya mereka melakukan hal tersebut karena uang. Setelah melihat pesan Jino, Nami pun menjadi bimbang antara uang atau menyelamatkan Jino. Sementara di luar pekerjaannya, Changjon terlihat perhatian kepada Jino karena sebelumnya mereka adalah rekan kerja. Di sisi lain, saat Nami sedang santai di atas mobil, Nami tidak sengaja menemukan flashdisk yang sempat Jino berikan kepada dirinya. Saat flashdisk tersebut dibuka, ternyata semua file di dalamnya berisi kejahatan-kejahatan sang direktur. Di keesokan harinya, Nami mengirimkan file tersebut kepada Inso sebagai alat ancaman sekaligus untuk menyelamatkan Jino.
Setelah memberikan ancaman, Nami pun pergi untuk menjemput Jino dan menolak negosiasi dari sang direktur. Karena dirinya telah dipermainkan oleh Nami, akhirnya sang direktur memarahi anak buahnya yang tidak becus dalam bertugas. 1년에 나한테 가져가는 돈 씨발로 맞췄어. Akhirnya, Jino pun bebas dan bisa menghirup udara segar bersama Nami. Beberapa hari kemudian, Nami, Jino, Jungsuk, dan Yakubu berkumpul. Mereka berencana untuk balas dendam sekaligus mengambil koper milik Yakubu. Pada akhirnya, mereka meminta bantuan kepada Mbuki Kim untuk melancarkan aksinya. これ負けない for you. Singkat cerita, Inso dan sekretaris datang menemui Jino dan kawan-kawan untuk melakukan negosiasi. Setelah memberikan koper milik Yakubu dan saat Inso meminta maaf kepada Jungsuk soal perlakuan dirinya kepada suaminya Yakubu, tiba-tiba Nami memotong tangan si Inso dan terjadilah pembantaian di antara mereka. Saat giliran Changjun yang sudah dalam genggaman si Jino, dia pun dibiarkan selamat oleh Jino karena dia juga pernah perhatian kepada Jino. Setelah kejadian tersebut, berita lokal menyampaikan informasi bahwa pembunuhan terjadi dilakukan oleh gangster yang merupakan seorang imigran gelap yang bernama Mbuki Kim. Di tempat lain, Jino memberikan flash disknya kepada sang direktur karena dia merasa sudah tidak mau berurusan lagi dengan seorang yang mempunyai kekuasaan. Bukannya berterima kasih, sang direktur malah berkata yang membuat Nami marah lalu menodongkan pistol ke arah kepalanya, sehingga membuat sang direktur gemeteran. Tapi beruntungnya pistolnya telah kehabisan peluru. Di akhir scene film terlihat Jino dan kawan-kawan serta Changjun sedang bahagia dengan berpesta di atas kapal. Jino dan Nami pun bebas bisa melakukan pengenceritan setiap saat. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu ulas alur filmnya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.